Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala azza min qail fi muhkami tanzilihi fi suratil hajj, dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan semua pengurus, jajaran pengurus Yayasan Generasi Muslim Cendekia, mulai dari ketua, pembina dan seterusnya yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh para kepala sekolah dan madrasah juga yang kami hormati di semua jenjang lembaga keluarga besar YGMC yang kami hormati, seluruh para guru, dewan asatidz wal ustazat mulai dari tingkat TK sampai SMK dan aliyah yang berkesempatan hadir, seluruh para santriwan santriwati keluarga besar YGMC yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yang menyampaikan tausiah nuzulul Quran, kita baca Fatihah untuk ayahanda Bapak Profesor Insinyur Haji Sunardi PhD beserta kedua orang tua beliau, begitu juga mertua beliau dan seluruh keluarga besar beliau yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka di alam barzakh. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka dan kita semua nanti di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 18 Ramadan 1443 Hijriah. Tanpa terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Kalau umur Ramadan 30, maka Ramadan tinggal 12 hari lagi. Tetapi kalau umur bulan Ramadan 11 hari, 29 hari, maka Ramadan tinggal 11. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah, kita semua dipertemukan, kita semua dapat beriktikaf di masjid ini dalam rangka memperingati, mensyukuri salah satu nikmat terbesar yang Allah turunkan, yaitu nuzulul Quran, turunnya Al-Quranul Karim. Semoga dan senantiasa kita semua terus bisa menjalankan dan menyelesaikan ibadah puasa ini sampai selesai dan tuntas nantinya. Amin. Sehingga pada saatnya kita ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, yaitu kayauma waladathu ummuhu, kita semua akan terlahir kembali dalam keadaan bersih. Kayauma waladathu ummuhu, seperti hari di mana kita semua baru lahir dari perut ibu masing-masing. Amin ya rabbal
alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita layangkan, kita sampaikan, haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, santriwan santriwati yang dimuliakan oleh Allah, sejarah mencatat bulan Ramadan adalah bulan barokah. Sejarah mencatat juga bahwa bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Kenapa bulan Ramadan adalah bulan barokah? Karena bulan Ramadan diturunkannya Al-Quranul Karim. Ini harus kita saling mengingatkan bahwa Al-Quran turun di malam 17 Ramadan. Angka iya makin lagi para ustaz wal ustazah perlu kita, walaupun kadang santri ini separuh dendait piran tonturun Al-Quran lagu lamun hari Valentine ja apalan nggih turun Al-Quran kadang dendait walaupun itu santri. Subhanallah, lamun hari lahirnya Rasulullah tanggal berapa, bulan apa menurut kalender nasional dan daeten lagu lamun hari lahir leminhu ja apa ye jadi masalah generasi makin niki. Subhanallah, oleh karena itu kita saling mengingatkan ya. 17 Ramadan merupakan malam nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim harus kita muliakan. Singkat niki angka demenan teu ceramah sejam dua ketimbang ka semendak nggih ampuran pilih-pilih. Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini para santri punya syiar yang harus kita hormati, yang wajib kita hormati. Apa itu syiar? Syiar itu adalah tanda-tanda wujudnya Allah di muka bumi ini. Allah tidak kita lihat, Allah tidak bisa kita perhatikan, tetapi Allah bisa kita rasakan. Allah tidak pernah kita pandang wajahnya, tetapi di dalam sholat kita terasa nikmat ketika mengingatnya. Mana bukti daripada wujudnya Allah? Yaitu Al-Quranul Karim. Kalau kita perhatikan dalam sejarah bahwa segala sesuatu yang berkaitan tentang Al-Quran, maka sesuatu itu akan menjadi mulia dan istimewa. Betul apa betul? Sebagai contoh, kenapa Makkah menjadi mulia? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Bakkah atau Makkah? Boleh dua-duanya. Bakkah boleh, Makkah juga boleh. Kenapa Makkah menjadi tempat yang mulia? Hari ini ribuan bahkan jutaan orang berbondong-bondong untuk menuju ke Makkah, umroh di sana. Kenapa menjadi mulia? Satu kuncinya, karena di sana turunnya Al-Quranul. Ini menjadi pelajaran penting untuk kita. Kalau ada ditanya, kenapa Makkah itu nanti di akhir zaman Dajjal tidak bisa masuk? Kenapa Makkah itu kalau satu rakaat kita sholat maka sama seperti kita sholat 10.000? Apa rahasianya? Kenapa kalau kita umroh di bulan Ramadan di Makkah maka pahalanya sama seperti ibadah haji? Karena Makkah itu turun padanya Al-Quranul. Ingat ketiang waktu pertama kali untuk naik di gunung, satu gunung namanya Jabal Nur, tempat pertama kali turunnya Al-Quran. Tahun 2005 pertama kali yang naik.
Mbi tahu turun Al-Qur'an ini. Ngekes terus. Aneh, ada selew? Oh, aman. Ngekes terus. Ada niat naik gunung. Berembirun turun. Ternyata Al-Qur'an itu di puncak gunung pertama kali turun. Satu gunung sekitar 7 kilo dari Ka'bah, namanya Jabal Nur, yang panjangnya 600 meter. Ngekes. Waktu itu belum ada tangga. Kalau makin niki alhamdulillah sudah ada tangganya. Mungkin beliau sudah ada. Waktu itu belum. Ngekes. Demik sampai paling atas Jabal Nur, monyeh daik ke. Mikir kamu paran jak Lombok doang tuh narak monyeh. Mekah masih monyeh ada. Di mana? Di Jabal Nur. Ya Allah. Sama seperti waktu tiang ke Taif, di Mekjok Taif, tempat Rasulullah dilempar sama kerikil oleh orang-orang Taif. Mukparan dia yang kering kerontang di Mekdatang momonyeh luwi ena bara pusuk. Banyak tanaman-tanaman hijau luar biasa. Nah, di sanalah yang pertama kali melihat di mana tempat Rasulullah bertahanus, di ujung daripada Jabal Nur di Mekah. Iki kecil tempat, di sana kita masuk. Lama-lama dia tahu nganjang untuk. Di sanalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahanus. Setiap masuk Ramadan beliau bertahanus. Setiap masuk bulan Ramadan bertahanus. Makanya tiang pelunggum sami jamaah, para dewan guru, para santri, kalau sudah datang bulan Ramadan maka kita disunnahkan juga untuk sering-sering beriktikaf. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Kenapa Mekah menjadi mulia? Karena ternyata kuncinya adalah Mekah tempat turunnya Al-Quran. Niki yang pertama. Yang kedua, malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Tidak ada yang lebih mulia, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita perhatikan lagi, kenapa malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril? Oh, jawabannya karena malaikat Jibril yang membawa Al-Quran. Oh, ternyata kembali kata kuncinya adalah Al-Quran. Siapakah manusia terbaik di muka bumi ini? Bahkan di alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang namanya tertulis di pintu surga, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa beliau menjadi mulia? Jawabannya karena kepada beliaulah turunnya Al-Qur'anul. Pertanyaan yang keempat, kenapa Ramadan ini menjadi bulan yang paling istimewa? Karena bulan Ramadan turunnya Al-Qur'anul Karim. Maka pertanyaan yang kelima, kalian yang harus jawab. Siapakah manusia yang paling mulia di hadapan Allah? Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah tempatnya diturunkan Al-Quran. Setelah Rasulullah, setelah sahabat, siapakah manusia yang mulia? Yaitu orang-orang yang mengagungkan Al-Quranul Karim. Orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Orang-orang yang mempelajari Al-Quranul Karim. Orang-orang yang mengamalkan dan mengajarkan Al-Quranul Karim. Sudah ketemu kata kuncinya? Maka kalau kita ingin kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, maka kuncinya adalah Al-Quranul Karim. Ada seorang imam
Ada seorang imam namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Al-Hambali. Imam Hambali, salah satu daripada ulama mazhab. Beliau di dalam kisahnya pernah beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diceritakan oleh guru-guru kami, masyayikh-masyayikh kami. Salah satu ulama yang pernah bermimpi bertemu dengan Allah dengan kaifiat yang tentunya kaifiat yang beliau yang ketahui. Kemudian di dalam mimpinya Imam Ahmad ini bertanya kepada Allah. Apa pertanyaannya Imam Ahmad bin Hambal? Ya Allah, dullani ala amalin yuqarribuni ilaika aktsara qurba. Apa artinya? Ya Allah, tunjukkan kepada saya, dullani, tunjukkan kepada saya ya Allah, yaitu satu amalan yang paling cepat mendekatkan diri saya kepadamu. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan daripada Imam Ahmad bin Hambal kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan saya satu amalan yang paling cepat untuk mendekatkan diri saya kepadamu ya Allah. Maka dalam mimpinya dijawab oleh Allah. Apa jawaban Allah? Tilawatu kalami. Kalau orang ingin dekat sama saya, kata Allah, maka dia senang berjumpa dengan saya. Siapakah orang yang senang berjumpa dengan Allah? Yaitu yang sering membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya kelihatan siapa orang-orang yang muttaqin, siapa orang-orang yang cinta sama Allah, kelihatan dia. Kenapa? Karena orang yang cinta itu pasti dia sering menyebut orang yang dicintainya. Betul apa betul? Sekedik-kedik lamun dengan ini enggak doang men sebut semamen. Bapak ento balik mun bebuka. Mun dik telur rombong sin ngees jadin puas. Enggak doang men sebut semamen. Oh, itu tandanya cinta. Man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Barang siapa yang cinta kepada orang, pasti dia banyak menyebutnya. Maka bohong kita cinta kepada Allah kalau kita tidak mau banyak menyebut lafaz Allah, kalau kita malas membaca Al-Qur'an. I love you ya Allah, bohong. Ya Rasulullah, I love you, bohong. Orang yang cinta kepada Allah rajin baca Al-Quran. Orang yang cinta kepada Rasulullah pasti wajib dia sering membaca salawat untuk menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Itu Imam Busairi itu setiap malam itu 100.000 kali beliau wajib baca salawat. Makanya beliau sering mimpi. Nah, kita ini pantasan mimpi-mimpi ketemu Nabi. Apa? Selawat kita aja jarang. Ini berarti kenapa sampai Imam Ahmad bin Hambal diberikan keistimewaan mimpi dengan Allah? Berarti beliau banyak zikirnya kepada Allah. Maka buktikan cinta kita kepada Allah, buktikan cinta kita kepada Rasulullah. I love you ya Allah, I love you ya Rasulullah, dengan sering-sering membaca Al-Qur'anul Karim. Itu namanya cinta. Pasti dia sering sebut, pasti dia sering mengingatnya. Yang ketiga, pasti dia berkorban untuk orang yang cintai. Dia akan korbankan waktunya berjam-jam untuk membaca Ini sekarang masalah. Orang ini min qiraatil Quran ila qiraatil Quran sekarang.
Min qiraatil kutub ila qiraatil YouTube. Sekarang ini bahkan kalau orang dulu sedekahnya sir, kalau sedekah tidak mau ditahu, kalau dia sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu sir. Kalau orang sekarang sedekahnya share. Mau sedekah, kirim. Ini beda. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau sholat rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz khatam. Kita rakaat pertama inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallah. Makanya kita banyak-banyak istighfar. Masih belum kita cinta kepada Al-Quran, kita introspeksi diri. Yang ingin mulia di hadapan Allah, maka sering-seringlah membaca Al-Quranul Karim. Mulia di dunia, di akhirat, di dalam kubur juga dia akan mulia nanti. Para penghafal Quran, Masya Allah. Ini ada santriwati ketika kita ajak bicara sedang baca Quran, ketika kita mau ajak ngomong sedang baca Quran. Masya Allah. Ini ada santri juga yang saya tiap paginya baca Quran, nanti selesai pada zuhur baca Quran, nanti asar sambil menjelang baca Quran. Itulah orang yang mulia. Kalau kalian ingin lihat orang mulia di dunia ini, maka tangannya tidak akan jauh dari Al-Quran, bibirnya tidak akan berhenti menyebut dan membaca Al-Quranul Karim. Jangan kita petantang-petenteng menganggap diri orang hebat kalau kita baca Quran 1 kali sebulan, 1 kali 3 bulan, 1 kali setahun. Ini ada orang kalau Ramadan baca Quran, selesai Ramadan selesai Al-Quran. Nanti singkat-singkat, ini tinggal berapa menit ini, makanya setelah kita akan kemudian nanti di kubur juga. Nanti orang yang sering membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, mendekatkan diri dengan Al-Quran, maka jasadnya akan dipelihara oleh Allah, tidak akan dimakan oleh ulat, tidak akan dimakan oleh ular, tidak akan dimakan oleh kalajengking. Jasadnya tidak akan membusuk. Maka adik-adikku, santriwan santriwati, anak-anakku, kalau kalian ingin mulia di dunia, mulia di alam barzah, jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, bahwa nanti di akhirat, di padang mahsyar, Al-Quran ini akan diangkat oleh Allah. Al-Quran yang kalian beli, Al-Quran yang kalian pegang, Al-Quran yang kalian baca, nanti akan kembali dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan kepada Al-Quran, "I'ti syafa'atan liqari'ika." Datanglah wahai Al-Quran, berikan syafaat kepada orang yang dulu di dunia membaca. Maka ini jaminan jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Siapa? Orang-orang yang tentunya membaca, mempelajari dan mengagungkan Al-Quran Karim. Kita mau mulia di dunia, kita mau mulia di akhirat, maka kuncinya adalah muliakan Al-Quranul Karim. Ini adalah salah satu daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kekal abadi selama-lamanya. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa satu-satunya amalan manusia yang akan terus kekal abadi walaupun dia di dalam surga nantinya, ada ibadah yang tidak akan pernah ditinggalkan, yang akan terus dikerjakan walaupun orang itu sudah masuk surga, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Di surga orang tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada haji, tidak ada amaliyah badaniyah, tetapi di dalam surga orang akan membaca Al-Quran karena Al-Quran akan kekal abadi selama-lamanya. Maka mari lewat momentum nuzulul Quran ini kita introspeksi diri. Kita ingin semua menjadi orang mulia di dunia, mulia di akhirat. Maka mari kita dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Makkah sebagai contoh, malaikat Jibril sebagai contoh, Rasulullah menjadi contoh. Bulan Ramadan ini menjadi contoh untuk kita meraih kemenangan dan kemuliaan. Ramadan adalah bulan kemenangan. Perang Badar
kemenangan umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Bahkan negara kita kokoh berdiri, proklamator membacakan proklamasi pun terjadi di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, bulan berkah. Ketika Mesir diambil oleh Zionis Israel, sepertiga tanah Mesir diambil, maka Abdul Nasir memerdekakannya kembali, mengambil lagi negara yang sudah dicaplok oleh Israel, tepatnya di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan bulan kemenangan, bulan untuk kita introspeksi diri, bulan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Maka raih kemenangan, raih kemuliaan itu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quranul Karim. Sekedar ini yang bisa sampaikan dalam mengisi Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, berkahi umur kita, dan mohon maaf atas segala kekurangan kelebihan. Semoga santri semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, semua jadi orang sukses, semua jadi orang hebat, menjadi pemimpin-pemimpin di tengah masyarakat, di tengah umat nantinya. Syababul yaum rijalul ghad. Hari ini kita menjadi pelajar, menjadi pemuda-pemudi, tapi nanti masa yang akan datang 10-15 tahun ke depan, kalian yang akan memimpin, melanjutkan estafet kepemimpinan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.